Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kadir Channel, dalam topik bahasan fisika kelas 12 kapasitor. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, topik kita hari ini adalah kapasitor. Apa itu kapasitor? Kita akan lihat pada penjelasan berikut ini. Oke, siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kapasitor dan fungsinya. Nah, ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengertian kapasitor dan kapasitas kapasitor. Nah, ini dia kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor biasa juga disebut dengan kondensator. Jadi nama lain dari kapasitor adalah kondensator. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada kapasitas kapasitor. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik dinamakan kapasitas atau kapasitansi. Kapasitas itu disimbolkan dengan huruf C kapital, didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial P antara kedua konduktornya. Satuan kapasitansi adalah farad. Nah, ini dia. Ini dia gambar kapasitor. Rumusnya. Rumus kapasitor itu adalah C sama dengan Q per P. Ulangi. Kapasitor itu rumusnya C sama dengan Q per P. Ini Q. Nilai muatan listriknya. P beda potensialnya. Sedangkan C ini adalah kapasitas kapasitornya. Nah, ini contoh rangkaiannya ya. Jadi muatan listriknya ada ini, ada positif dan negatif. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih memahami tentang kapasitor ini, kita lihat contoh soal berikut. Lihat, contoh soal. Terdapat sebuah kapasitor yang mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad. Jadi ini dibaca mikrofarad yang dimuat oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Nah, ditanyakan berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Diketahui kapasitas kapasitornya itu 0,8 mikrofarad. Ini kita bawa ke farad. 0,8 mikrofarad itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 farad. Ini 8 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini bukan 10 kurang 7, tetapi 10 pangkat min 7. Saya ulangi, 0,8 mikrofarad itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 farad. Karena 1 farad itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 mikrofarad.
Sedangkan beda potensialnya itu 2 volt. Jadi ditanya berapa nilai Q-nya. Nah, dari rumus tadi, dari rumus kapasitas kapasitor itu Q sama dengan Q per V. Atau karena Q di sini ditanyakan berarti Q sama dengan Q kali V. Kapasitas kapasitornya dikali beda potensialnya. Nah, kita tinggal masukkan Q-nya itu 8 kali 10 pangkat min 7 kali beda potensialnya 20 volt. Sehingga nilainya Q-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 5 ohm. Saya ulangi, ini bukan 10 kurang 5, tetapi 10 pangkat min 5. Saya ulangi, nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 5 ohm. Dari mana itu? Dari sini. 8, jadi yang dikalikannya bilang pokoknya 8 kali 20 itu 160 kali 10 pangkat min 7. 160 kali 10 pangkat minus 7 itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Oke ya, jelas ya, anak-anak sekalian. Baik, kita lanjut. Nah, ini kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar tersusun atas dua komponen konduktor dengan luas masing-masing keping A. Ini kepingnya ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini luasnya sama. Dan berjarak D, ini jaraknya ya. Jarak D, muatannya sama besar, tapi berlawanan jenis. Ada bermuatan positif, ada bermuatan negatif. Nah, kalau kapasitornya keping sejajar, rumus kapasitas kapasitornya itu menjadi ini. C sama dengan mu 0 kali A per D. Jadi, saya ulangi, C sama dengan epsilon 0 kali A per D, bukan mu ya, epsilon 0 kali A per D. Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa, tetapan ruang hampa ya. Yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Jadi tetapan, yang namanya tetapan itu nilainya sama baik di Makassar, di Palu, di Jakarta, di Indonesia, di Amerika, itu sama semua nilainya. Itu namanya tetapan. A ini luas kapasitor ini, luas penampang ya. Sedangkan D jarak antara dua penampang ini. Jadi ingat, untuk kapasitor keping sejajar, rumus yang digunakan kapasitas kapasitor itu C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa udara, itu selalu sudah ada nilainya. Di soal itu selalu dicantumkan. Sedangkan A ini luas penampang luas penampangnya, dan D adalah jaraknya, jarak antara dua keping itu. Nah, jarak ini kalau jaraknya misalnya dalam sentimeter, itu kita jadikan meter, kita bawa ke meter. Oke, baik. Untuk lebih memahami kapasitor keping sejajar, kita akan lihat contoh soal pada uraian materi berikutnya. Nah, ini
Rumus kapasitor keping sejajar jika antara keping itu diisi oleh medium dielektrik seperti keramik, porselin, atau mika yang memiliki koefisien dielektrikum K, maka rumusnya akan seperti ini. Rumusnya menjadi C sama dengan epsilon 0 kali K dikali A per D. Atau sama dengan C sama dengan epsilon kali A per D. Karena epsilon 0 kali K itu tak lain adalah epsilon. Jadi anak-anakku sekalian, rumus kapasitor keping sejajar itu ada dua. Kalau antara kepingnya itu udara, maka rumusnya C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Tetapi jika antara keping itu diisi oleh benda lain, diisi oleh medium dielektrik seperti keramik, porselin, atau mika, yang nilai K-nya tidak sama dengan 1, maka rumus yang digunakan adalah C sama dengan epsilon 0 kali K per saya ulangi, C sama dengan epsilon 0 kali K dikali A per D. Nah, K ini itu koefisien dielektrum bahan. Nah, pada tabel sebelah kanan ini saya cantumkan koefisien dielektrum setiap bahan. Oke, anak sekalian, bisa dipahami ya. Jadi bisa rumus yang di atas, atau bisa kita langsung rumus yang di bawah. Tetapi hasilnya akan sama saja. Jadi epsilon 0-nya dulu dikali K. Ini koefisien dielektrum bahan yang digunakan. Misalnya keramik, porselin, atau mika. A, luas keping, dibagi D, D jarak antara dua keping. Nah, ini contoh soal. Perhatikan, terdapat sebuah kapasitor keping sejajar yang mempunyai luas tiap kepingnya sebesar 2000 cm persegi dan terpisah sejauh 2 cm antara satu dengan yang lain. Ditanyakan, berapakah nilai dari kapasitas kapasitor tersebut? Saya ulangi, terdapat sebuah kapasitor keping sejajar yang mempunyai luas tiap kepingnya sebesar 2000 cm persegi dan terpisah sejauh 2 cm antara satu dengan lain. Jadi kedua keping itu dipisahkan dengan jarak 2 cm. Ditanyakan, berapakah nilai dari kapasitas kapasitor tersebut? Nah, kita lihat. Nah, C-nya itu sama dengan rumus yang kita gunakan, C sama dengan epsilon 0 A per D. Epsilon 0 ini 8,85 kali 10 pangkat 12 dikali 0,2 per 0,002. 0,2 ini dari 2000 cm persegi, itu kita bawa ke meter. 2000 dibagi 10.000. Karena 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Nah, di soal tadi dinyatakan luasnya 2000 cm persegi. Karena itu kita bagi. 2000 dibagi 10.000 itu sama dengan 0,2. Oke. Nah, ini 0,002 itu jarak antara dua keping tadi 2 cm. 2 cm dibawa ke meter. 2 dibagi 100. Karena 1 meter itu 100 cm. 2 dibagi 100 itu sama dengan
0,002. Pada langkah selanjutnya, Y sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 100. 100 ini didapat dari 0,2 dibagi 0,002 itu sama dengan 100. Sehingga hasil akhirnya 8,85 kali 10 pangkat min 10. Ini 100 sama dengan 1 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 1 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 10 farad. Oke, teman-teman sekalian. Inilah akhir dari perjumpaan kita untuk materi kapasitor. Silahkan disimak baik-baik videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.